Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-fadail wal karamat. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya segala kebaikan menjadi sempurna, yang dengan nikmatnya niat-niat baik kita dapat terlaksana. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Profesor Yuval Noah Harari dalam bukunya yang berjudul Sapiens menyebutkan bahwa sejatinya di abad 21 ini manusia sudah selesai dengan problem yang namanya kelaparan. Berangkat dari data yang mutakhir ya, dari negara maju juga, bahwasanya hari ini orang yang meninggal karena diabetes dan obesitas itu lebih banyak, lebih tinggi kurvanya daripada orang yang meninggal karena kekurangan makanan. Artinya apa? Saking julangnya peradaban yang kita punya hari ini, saking luhungnya tamadun kita, manusia sekarang, lebih banyak orang-orang yang meninggal karena tertimbun makanan dari mereka yang kekurangan makanan. Maka Rasulullah SAW telah menawarkan kepada kita sebuah rumus supaya umat Islam sekali-kali tidak menjadikan garbanya, perutnya, sebagai pusat keburukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mama la adami wi'aan syarrun min batnihi." Tidak ada di dunia ini bejana atau suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya manusia. Bihasbi imri'in ukhulat yukimna solbah. Kita memang dikenal sebagai omnivor, hadirin sekalian. Ikhwanin sekalian, kita tahu bahwasanya di buku biologi itu manusia itu kan omnivor katanya. Kita makan hewan juga, kita makan hewan juga. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah saran kenabian untuk mengatur pola makan kita. Fasulusun litu'ami, kata Rasulullah, sepertiga untuk kalori kita, makanan, wasulusun lisyarobi, sepertiga untuk hidrasi, minuman kita, wasulusun linafsi, dan sepertiga lagi kita kosongkan. Jadi jangan sekali-kali kita, karena memang sekarang lagi bulan puasa ya, nanti ketika berbuka kita kalap, kita makan, kita melebihi porsi yang sudah dibatasi Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, dan sekali-kali sejatinya ini bukan hadis, ini hanya sekedar sebuah qaul, sebuah ungkapan bijak bestarinya Imam Suyuti, tapi bagian besar umat Islam mungkin salah kaprah tentang riwayat ini. Imam Suyuti pernah bilang, "Nahnu qaumun idza akalna la na'kulu hatta naju wa idza akalna la nashba." Kita adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan akan berhenti sebelum kenyang. Walaupun ini bukan hadis Rasulullah SAW, tapi maknanya sesuai dengan spirit dan cita-cita Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari narasi pola makan tadi, maka di bulan puasa ini kita bisa menyimpulkan sebuah barometer, sebuah standar suksesnya puasa seseorang yang terukur gitu, yang bisa kita ukur dengan indera kita, ya. Bisa disimpulkan bahwa mereka yang sukses puasanya adalah mereka yang berat badannya turun, atau sekurang-kurangnya statis lah, nggak naik. Kenapa? Karena makannya berkurang, hanya 2 kali sehari, tapi energi yang dia keluarkan, kalorinya sebagaimana di hari-hari biasa, di bulan biasa. Ini mungkin yang dikenal oleh para binaragawan, para orang-orang yang rajin ke gym ya, dengan istilah defisit kalori. Namun nahasnya, hadirin sekalian, ironinya, hari ini kita dapati fakta yang justru sebaliknya. Setiap tahun menjelang Ramadan, bahan pangan kita pasti dapati naik. Para alumni SMP, alumni SMA, alumni pesantren berkumpul bersama teman-temannya untuk mengadakan acara bukber, buka bersama. Dan ini bukan di resto biasa biasanya buka bersama. Biasanya di restoran yang buffet atau all you can eat. Yang berbuka puasa di rumah pun gak kalah kreatifnya. Mereka udah menyortir takjil ya, mana makanan yang buat takjil, mana makanan untuk berbuka, mana makanan yang dessert untuk menutup mereka berbuka puasa. Maka dari itu hadirin sekalian, sekali-kali target kita berpuasa memang bukan hanya min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Allah Jalla wa Ala berfirman, la'allakum tattaqun. Ya, efek domino yang diharapkan dari puasa tersebut adalah konsistensi yang terus-menerus. Dari fi'il mudhari tadi, Allah meminta hasil puasa itu bukan hanya di bulan puasa, bukan hanya ketika puasa, tapi juga berlanjut pasca puasa dan di bulan-bulan lain. Allah Jalla wa Ala juga berfirman,
inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bukan hanya ibadah sholat yang diminta, tapi dampak dari sholat tersebut, pencegahan dari perbuatan keji dan munkar. Maka ikhwani sekalian, kuliah singkat ini sekali-kali bukan bentuk body shaming. Kuliah singkat ini juga tidak menunjuk hidung siapapun kecuali diri al-fakir sendiri. Karena sebaiknya kita menjadikan hadis Rasul tadi sebagai sebuah tazkirah. Bukankah Rasul juga pernah bilang khairul umuri awsatuha, kita boleh berbuka puasa dengan yang baik-baik, dengan yang enak-enak, tapi secukupnya, sewajarnya, sesuai porsinya. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan manfaat apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Manfaat di sini boleh kita bagi menjadi dua. Manfaat puasa tadi ya. Yang pertama manfaat yang sifatnya ukhrawi, yaitu manfaat pahala. Yang kedua manfaat yang sifatnya duniawi, yaitu kesehatan. Maka kita berlindung pada Allah Jalla wa'ala supaya kita tidak termasuk dari golongan yang tidak mendapatkan dua manfaat puasa tadi, pahalanya juga kesehatannya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.